Robbil Alamin. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Zokah Care atau Yayasan Zohara Kasim Hasan. Hari ini kita akan belajar sekaligus berbagi tentang sebuah teknik yang disebut modeling. Dan menariknya, kita akan memodel seorang tokoh hebat, tokoh jenius, tokoh yang telah terbukti berhasil di dalam hidupnya. Tokoh itu bernama Abdul Rahman Auf, seorang sahabat Rasul yang juga termasuk mereka yang dijamin masuk surga. Sebelum saya masuk ke materi tentang Aba atau Abdul Rahman Auf, kami mau perkenalkan diri, kami Yayasan Zokah, disebut juga Yayasan Zohara Kasim Hasan, disingkat dengan Zokah. Zokah punya dua divisi, satu Zokah Care, yaitu memberikan pemberdayaan pada duafa, terutama dalam ketahanan pangan. Jadi kami ingin memastikan bahwa para duafa itu mempunyai makanan di rumahnya setiap hari ya. Yang kedua, kami punya namanya Komnas, singkatan Khairat Anfa'uhum Linas. Ini adalah sebuah gerakan dari para tunanetra untuk pemberdayaan tunanetra. Jadi kalau Zokah lebih ke duafa umum, kalau Komnas lebih ke tunanetra. Dalam rangka kami saat ini sedang mengembangkan atau sedang melakukan mendirikan Padepokan Abdul Rahman bin Auf atau kita sebut dengan Padaba. Kami mengembangkan sebuah program yang disebut dengan TLA atau Thinking Like Abdul Rahman bin Auf. Sebenarnya ini adalah gerakan penggalangan dana untuk membangun Padepokan Abdul Rahman bin Auf. Namun kami tidak suka, seperti halnya sering dilakukan oleh Yayasan Zokah atau Zokah Care, kami tidak suka hanya meminta, tapi kami suka dengan jual beli. Jadi Bapak memberikan donasi, kami memberikan materi, ilmu, atau apapun yang bisa kami berikan. Sekilas saya mau jelaskan apa itu Padaba. Padepokan Abdul Rahman bin Auf. Dia isinya ada nanti akan dibangun di tempat sekretariat kami di Jatiwaringin. Akan dibangun 3 lantai. Lantai pertama itu tentang gudang makanan, di situ tempat Zokah Care bekerja. Gudang makanan duafa, kami akan terima bantuan, funding, kreativitas dagang dan sebagainya, mengumpulkan uang agar bisa memenuhi gudang makanan dan gudang makanan untuk disalurkan kepada duafa. Yang kedua, di lantai 2 akan didirikan Komnas, di situ tempat teman-teman tunanetra bekerja, membangun sebagai sebuah lembaga kemandirian. Dan yang ketiga, kami akan mengembangkan namanya Kasaba atau Koperasi Aliansi Umat. Gitu. Nah, Kasaba itu tadinya adalah idenya awalnya Kasaba, kemudian diganti menjadi Koperasi Aliansi Umat. Kemudian kami juga akan membudayakan budaya dagang antar muslim. Jadi kami punya WA group. Kami juga nanti akan membahas tempat-tempat berdagang di situ. Yang intinya adalah mengundang orang untuk yuk dagang antar muslim. Dan yang menarik adalah kami mempunyai equity crowdfunding itu untuk mikro. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal Keiretsu atau Cebol di Korea, yaitu di mana setiap orang bisa membeli saham dari masing-masing usahanya sehingga terjadi keterkaitan satu sama lain. Kami akan membangun koperasi aliansi umat di mana di dalamnya ada equity crowdfunding. Equity crowdfunding salah satunya adalah kami akan membantu para duafa, para UKM muslim yang punya bisnis dengan membeli saham mereka sehingga saham itu dimiliki oleh banyak orang di koperasi dan orang yang terlibat menjadi pebisnisnya pun ada di dalam koperasi. Jadi semuanya saling support agar terjadi sinergi yang antar kita. Nah, salah satu gerakan yang kami anjurkan, kami ajak, kami libatkan banyak orang adalah gerakan TLA atau Thinking Like Abdul Rahman Auf, yaitu memodel pola berpikir Abdul Rahman Auf. Jadi gerakan kami dimulai dengan gerakan akhlak, bukan gerakan. Jadi kalau kita membangun umat, sebenarnya bukan dimulai dengan gerakan mengumpulkan uang, kemudian lakukan sesuatu. Mundur dulu sedikit, menyelaraskan pola pikir dulu, menyelaraskan kita dengan saudara muslim lain, berinteraksi, berkoneksi, baru setelah itu kita membuat perubahan.
ini dilakukan oleh Rasulullah juga ketika masuk Madinah ya, Madinah yang lagi chaos secara ekonomi. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor, membangun masjid pertama kali, dan itulah ada gerakan akhlak. Jadi mulai gerakan akhlak, dari gerakan akhlak timbul kreativitas berpikir, dan kita dalam TLA memodel bagaimana Abdullah bin Auf berpikir agar kita punya sukses yang sama sebagaimana para Rasulullah dan sahabat terdahulu. Itu yang kami lakukan, itu yang kami ajak, itu yang kami gerakan hari ini. Kami berharap ada kurang lebih 1 juta orang terlibat di dalam gerakan ini. Jadi kami berharap ada 1 juta anggota di dalam gerakan ini. Dan gerakan TLA itu seperti awal kami sudah infokan ke banyak orang, gerakan ini gerakan tanpa tokoh. Tokohnya adalah kita semua, pahlawannya adalah kita semua, dan yang dimakmurkan kita semua. Ini adalah sebuah gerakan perubahan, gerakan intelektual, yang dimulai dari gerakan berpikir. Baru kita bicara tentang gerakan fisiknya. Karena ingat Bapak Ibu, manusia itu hasil dari sesuatu itu ditentukan oleh tindakan seorang. Dan tindakan seseorang ditentukan bagaimana dia berpikir. Merubah pola pikir insya Allah akan merubah tindakan, dan ujungnya insya Allah akan merubah hasil. Dan itu yang kami lakukan, dan salah satu alat kami adalah mensosialisasikan bagaimana berpikir dengan seperti Abdurrahman bin Auf. Baik, itu perkenalan tentang kami. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam lagi tentang apa? TLA sedikit ya. Gitu. Apa untungnya ikut TLA? Pertama, secara intelektual kita akan berpikir seperti Abdullah bin Auf. Di situ kita mendapatkan pelajaran tentang kecerdasan, kemandirian ya, bagaimana seorang Abdullah bin Auf mulai dari nol di Madinah bagi dibagikan dalam hitungan bulan. Itu sudah berubah nasibnya, bahkan setelah setahun termasuk orang yang terkaya di Jazirah, di Madinah dan Mekah. Jadi kita belajar ilmu itu, ilmu kecerdasan lah kita bicara gitu. Yang kedua, karena kita bergabung di sini dan salah satu misi dari gerakan ini adalah mendidikan pada Abdullah bin Auf gitu. Sehingga ini punya misi sosial juga, misi sosial yang akan mensejahterakan termasuk kita di dalam. Ketiga, secara personal terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, karena kalau Bapak Ibu memodel Abdullah bin Auf, sebenarnya kita sedang memodel manusia excellent, manusia terbaik. Dan ketika kita menjadi orang terbaik, kita akan bertindak dengan cara terbaik, insya Allah mendapatkan hasil terbaik. Perubahan apa secara finansial? Bapak Ibu akan belajar ilmu yang mahal. Bapak Ibu silahkan cek di internet atau dimanapun. Ilmu neurolinguistic programming, terutama ilmu modeling, itu didapat di level master. Skor bahkan level 2, di mana kalau Bapak Ibu menghabiskan uang 15 juta untuk ngambil level practitioner, kemudian akan menghabiskan lagi 15 juta untuk ngambil tingkat master, di mana di situ ada ilmu modeling di situ. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menghemat 30 juta. Yang kedua, secara finansial kita akan bersinergi di dalam koperasi yang dimana Padaba ada di situ. Jadi koperasi itu nanti di bawah Padaba, tempatnya ada di Padaba, dan kita bersatu memperkuat finansial kita secara kolektif, dan kita saling sinergi satu sama lain. Kemudian kita membangun komunitas di mana kita akan berdagang antar kita, sebagaimana Rasulullah membangun pasar di Madinah. Kita akan mensejahterakan diri kita, dan masing-masing kita akan membuat diri kita berdaya. Yang keenam adalah secara spiritual, insya Allah ini akan memperbarui iman kita dari waktu ke waktu, meningkatkan keimanan kita, dan kita saling syiar satu sama lain tentang hal kebaikan. Di situ mudah-mudahan Allah ridho terhadap gerakan ini dan menjadikan kita bagian orang yang membuat perubahan, dan menjadikan kita orang-orang yang pantas diberikan kemakmuran sebagaimana yang diberikan pada Abdullah bin Auf. Itu manfaat. Sekarang saya ingin cerita gerakannya dulu. Oke, gerakan kita energi modeling. Bagaimana gerakan kita dimulai? Sederhana. Nanti Bapak Ibu bergabung di WA Group. Di WA Group materi akan diberikan secara bertahap. Ketika gabung Bapak
memberikan infak, berapapun infak sesuai kemampuan Bapak. Ketika gabung, kemudian kita belajar. Saat belajar, Bapak Ibu diminta mencari mitra belajar. Mungkin 2 orang, minimal 2 orang. Buat apa mitra belajar? Pertama, mendiskusikan materi. Yang kedua, studi kasus, menyelesaikan kasus. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen itu ketika kita punya modal SOP, kita mendapatkan model Abdul Au, yuk kita sama praktekin dan lihat apa yang terjadi. Jadi langkahnya sebenarnya adalah kita membuat namanya online course melalui WA. Jadi materi akan diberikan bertahap dari Bapak, Ibu, kedua orang lagi, dari kedua orang terus sampai kita menuju 1 juta orang. Bapak Ibu, kalau bila kita bergerak dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 dalam waktu mungkin sebulan kalau konsisten gitu, kita bisa nyampe 2 juta, bisa nyampe 1 juta orang gitu. Dan dengan 1 juta orang kita akan membuat sebuah gerakan pembelajaran gitu. Gerakan pembelajaran koperasi aliansi umat, atau kita nyebutnya dulu kita menyebutnya kasabah. Kasabah itu perubahannya gitu. Jadi kita ingin membuat gerakan yang sifatnya adalah gerakan kolektif. Kemudian nanti ujungnya kita membuat multi platform. Kooperasinya mungkin nanti akan bernama Koperasi Aliansi Umat atau Kalam, ataupun Kasabah. Ini masih diskusikan, tapi intinya adalah kita akan membuat Kalam atau koperasi yang dimana anggotanya terlibat di situ dan kita bersatu. Seperti apa? Seperti yang di Jepang. Jepang punya koperasi JCCU namanya. Japanese Consumer Corporate Union, yang sekarang anggotanya sudah 28 juta orang. Dan itu menjadi raksasa. Gerakan ini sebenarnya dimulai dari gerakan para pribumi di Jepang untuk melindungi dirinya setelah Perang Dunia Kedua. Mereka tahu akan banyak asing masuk, dan dengan gerakan kesadaran mereka bersatu di dalam sebuah koperasi. Karena asing masuk ini nggak bisa dicegah. Pasti akan masuk menguasai ekonomi, bahkan pribumi bisa terdesak. Disitulah mereka punya JCCU. Sekarang penghasilan mereka itu koperasi sekitar 200 sampai 250 triliun. Nah, nama koperasinya tadinya bernama Kasabah, Koperasi Sedekah Abdul Au, atau Koperasi Aliansi Umat Kalam. Nah, cuma memang masih berdiskusi di dalam pengurusan nanti memakai Kasabah atau Kalam. Tapi pada intinya kita akan buat koperasi yang isinya ada equity platform, urun dana. Urun dana kita saling sinergi dana. Gitu. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, nggak tahu mendanai dari mana dan hindari riba, datang ke koperasi akan kumpulin semua anggota, yuk danai deh. Nanti Bapak memberikan sebagian sahamnya pada kita. Itu berjalan. Nanti Bapak pun bisa membeli saham orang lain. Dan kita, semua saham itu nanti akan dimiliki oleh koperasi di mana Bapak Ibu berada di dalamnya. Dengan kata lain, seluruh penghasilan nanti dari bagian akhir akan dinikmati oleh semua orang. Dan inilah konsep Keiretsu di Jepang. Keiretsu di Jepang itu menjadi kuat, kenapa? Dia adalah seperti konglomerasi, di mana tiap perusahaan mempunyai saham di berbagai macam perusahaan yang ada di anggotanya. Dan setiap anggota di situ saling memiliki saham. Akibatnya perusahaannya menjadi kuat. Dan ini yang mau kita lakukan di koperasi kita. Dengan 1 juta anggota, kita akan membuat kekuatan, insya Allah, kalau apalagi bertambah terus. Gitu. Bayangkan Bapak Ibu, bila kita punya 1 juta orang, masing-masing infak misalnya atau taruh dana 100.000 atau bahkan 50.000, itu punya 50 miliar. Dengan 50 miliar kita bisa buat pabrik satu. Pabrik yang punya umat, jadi pabrik yang punya koperasi. Nanti kita urunan lagi 50.000 buat satu pabrik. Urunan lagi 50.000 buat satu pabrik dan sebagainya. Sehingga umat Islam ini punya pabrik sendiri yang kepemilikannya adalah oleh umat, sebanyak umat itu, dan itu konsep itu kita akan kembangkan terus. Namun seperti saya bilang tadi, kita akan mulai dengan gerakan yang dipelopori oleh Soka, gerakan akhlak dan berbagi dulu, gerakan intelektual, gerakan akhlak. Dari situ kemudian timbullah mencetak manusia excellent, kemudian mengarah pada pembentukan koperasi dalam equity. Itulah tentang gerakan TLA, misi dan visi arahnya ke sana, Bapak Ibu. Mudah-mudahan
gerakan ini mendapat ridha Allah dan mendapat dukungan semua umat, sehingga kita bisa cepat membuat perubahan di dalam negara ini. Bapak Ibu pahami kita kondisinya chaos ekonomi umat ini. Bahkan kita belum punya bank yang benar-benar menjalankan sistem syariah 100%. Padahal itu adalah kita mayoritas. Kita berhak hidup dengan cara yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita sekarang masih punya ekonomi sistem di bawah. Dan kita akan kalahkan itu semua dengan gerakan intelektual secara bersama. Baik, itu tadi tentang gerakan. Sekarang saya akan masuk ke gerakan yang mau kita lakukan, yaitu tentang modeling. Jadi kita kan akan membuat gerakan modeling memodel Abdurrahman bin Auf, seorang tokoh yang mau kita model. Bagaimana cara memodelnya? Kita akan menggunakan sebuah teknik namanya teknik Neuro Linguistic Programming atau NLP modeling. Yuk sekarang kita lihat sebenarnya modeling itu seperti apa. Kita lihat sekarang ya, bagaimana manusia bertindak dan berpikir. Pertama, biasanya manusia ada external event. Ada sebuah kejadian di luar, direspon oleh pola pikir kita dalam potongan-potongan data dan sebagainya, kemudian berkoneksi dengan data yang sudah lama. Kemudian kita membuat tafsir, internal representation itu tafsir awal. Oh, ini misalnya Bapak Ibu diteriakkan, maaf ya, anjing misalnya. Kemudian pikiran kita berputar. Anjing ini nadanya ketika dia teriak anjing, nadanya apa? Itu artinya menghina atau apa? Kalau menghina, maka tafsir saya adalah dia menghina. Nah, kemudian di fisiologi kita, kalau kondisi kita lagi stres, maka behavior kita biasanya marah, kurang ajar saya dihina gitu. Karena kondisi kita lagi stres. Tapi ketika ada orang ngomong anjing gitu, ngomong anjing gitu. Pikiran kita mau proses, nggak ada anjingnya kok seperti bertanya gitu. Ini dia jangannya bertanya, anjing, ada anjing atau anjing gitu. Kemudian fisiologi kita dicek, kita ketika dengar itu lagi santai, lagi nggak ada apa-apa. Kemudian respon kita akan nanya, di mana? Gitu. Oh, gitu. Kenapa? Karena di mana? Karena respon data yang kita tangkap ini bukan data hinaan, tapi data pertanyaan. Internal representation kita atau tafsir internal kita akan, oh ini data pertanyaan. Ditambah dengan kondisi fisiologi kita yang lagi santai, maka kita akan meresponnya dengan cara yang santai. Inilah cara berpikirnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, sebuah kata ketika diproses dengan cara berbeda, maka hasilnya berbeda. Kata anjing diproses dengan cara misalnya, oh dia enggak hina saya, dia maksudnya memberitahu ada anjing. Tafsirnya adalah internal representation, kemudian fisiologi kita lagi santai, kemudian behavior kita menjadi lebih produktif. Ini ada kasusnya cerita lucu tapi sebenarnya pembelajaran luar biasa. Ada orang lagi di mobil tuh lagi cari kenceng gitu, di mobil lagi konsentrasi. Tahu-tahu di samping orang berteriak, sapi gitu. Nah lihat, ketika orang katakan sapi, lagi kenceng, orang ini langsung balik menengok ke orang tersebut, kamu yang anjing. Gitu. Tidak tahu begitu nggak lama kemudian ada gerombolan sapi di depannya dan dia menabrak sapi. Mengapa itu terjadi? Karena ketika dia katakan sapi, terutama dengan perkataan yang kencang, tafsir internal mengatakan ini sebuah hinaan. Belum lagi posisinya lagi tegang, lagi nyetir, fisiologinya lagi nggak pas, sehingga behaviornya katakan ini karena hinaan, maka dia perlu membalas hinaan. Behaviornya begitu. Itu behaviornya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita ingin merubah behavior orang itu, yaitu mundur ke belakang. Merubah tafsir internalnya terhadap sebuah perkataan eksternal. Sapi yang diartikan adalah sebuah informasi, akibatnya behavior bisa saja berterima kasih. Lihat Bapak Ibu, sebuah proses berpikir itu ada input, ada proses output. Dengan memodel proses berpikir yang sama, kita akan mendapatkan behavior yang sama. Disitulah mengapa orang bisa dimodel, Bapak Ibu. Seorang ahli NLP, Anthony Robbins, diajak oleh
pemerintah Amerika untuk memperbarui itu apa? Medali dari tim Olimpiade Amerika yang penembak, jadi menembak. Kemudian Antonelli bilang, dan dia bukan seorang penembak, tapi dia tahu cara kerja berpikir. Maka dipanggillah 2 atau 3 orang penembak terbaik di antara yang ada. Kemudian di model, cara modelnya gimana? Dia duduk, dibuatlah semacam SOP. SOP itu ada 2 Bapak Ibu mau model tuh. Mau model secara fisik, dibenarin dulu secara fisik, dia nembak segala. Orang sudah mau model cara nembak, dia mau model faktor luarnya. Namun setelah itu di model faktor internalnya, faktor proses berpikirnya, agar mendapatkan behavior yang sama. Misalnya ditanyakan, bagaimana cara kamu memegang senjata? Bagaimana kamu tahu bahwa pemegang senjata ini sudah pas? Di dalam perasaannya apa yang dirasain ketika dia sudah pas? Dan saat kamu memutuskan menembak, bagaimana kamu tahu ini saat yang tepat kamu menembak? Apa yang kamu katakan kepada diri kamu? Nah, semua proses itu dibuat SOP-nya. Kemudian orang-orang sudah melakukan penembakan berdasarkan hasilnya, berdasarkan hasil SOP-nya. Gitu. Mereka mengikuti termasuk secara internal, memodel dan sebagainya. Dan ujungnya adalah Amerika mendapatkan penembak yang luar biasa banyak dan bisa menghasilkan olimpiade medali olimpiade yang banyak. Disitulah mengapa orang memodel seseorang. Di dalam sesi terapi itu ada orang misalnya fobia cecak gitu ya, fobia cecak. Nah, ketika orang fobia cecak, biasanya orang ngelihat cecak tidak sama dengan kita ngelihat cecak. Jadi gitu. Jadi visualisasi yang terbangunnya berbeda. Nah, kita akan bisa katakan, Bu, boleh tahu nggak untuk bisa fobia cecak seperti Ibu, caranya gimana? Saya langsungnya, iya coba, bagaimana Ibu pertama kali memutuskan fobia cecak? Oke, pertama misalnya dia duduk, dia lihat cecak gerak. Cecak gerak, kemudian apa yang terjadi? Cecak masuk ke dalam pikirannya, kemudian apa yang terjadi? Dia berpikir tentang masa lalunya pernah ditakut-takuti oleh cecak. Dia berpikir masa SD, mungkin masuk ke bagian dan sebagainya, kemudian akibatnya dia kembali terjebak ke masa lalunya, sehingga memutuskan, oh ini cecak, saya pernah fobia, rasanya nggak enak. Ya, keputusannya adalah takut. Itu fobia. Tapi bagaimana melakukan terapinya? Sebenarnya sederhana, tinggal dirubah cara berpikirnya. Oke, ketika ngeliat cecak, katakan kepada diri Ibu berkali-kali bahwa ini adalah cecak binatang yang makhluk Allah juga, yang perlu kita jaga biarlah dia hidup dengan lindungnya, karena tiap makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Kalau kita kan makan nyamuk segala kan gitu. Maka biarkanlah cecak di situ. Karena tanpa cecak, bayangkan kalau Ibu nanti tidur banyak nyamuk dan sebagainya, terutama nyamuk-nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah kan. Gitu. Sementara tidak ada cecak. Sehingga proses berpikirnya menjadi berubah, akibatnya outputnya menjadi berubah. Mengapa? Karena kita menginterupsi pola yang sudah ada. Dengan kata lain, Bapak Ibu, sebuah pola berpikir itu bisa kita model dengan menirunya atau bisa kita interupsi agar terjadi proses perubahan pada behavior. Nah, orang punya sifat baik, sifat jahat, dan sebagainya, itu hasil behavior, output dari sebuah proses. Output dari sebuah proses. Dengan kata lain, kita tiru jangan hanya outputnya, tapi bagaimana proses itu dikembangkan dan kita bisa model proses itu agar kita mendapatkan behavior yang sama. Itulah cara kita memodel. Cara kita memodel adalah meniru bagaimana program berpikirnya. Kita model itu agar kita mendapatkan output yang sama. Baik, kita akan masuk ke program teknik modeling. Yang sangat memodel ini adalah John Grinder. Jadi penemu NLP itu ada 2 Bapak Ibu, John Grinder dan Richard Bandler. John Grinder ini waktu itu masih sudah profesor ketika ditemukan obat, makanya sudah tua. Kalau Richard Bandler masih muda saat itu, tapi saya lihat sekarang dua-duanya sudah sama-sama tua ya. Karena itu sekitar tahun 76 ya. Ilmu itu dikembangkan.
John Gardner mengatakan ada 5 step untuk memodel kejeniusan seseorang. Pertama, level pondasi. Dapatkan pondasi. Pondasi itu artinya, kalau Anda ingin memodel seseorang punya skill, samperin dia, lihatin cara hidup, lihatin sejarah hidup dan sebagainya, dan pastikan Anda mau memodelnya. Jadi kalau kita punya model tapi nggak mau modelnya agak susah karena internal kita nolak tuh. Anda menyukai modelnya gitu. Jadi datang kemudian diskusi sama dia, having fun, setelah itu putuskan. Kita mau nggak sih memodel orang seperti ini? Oke. Setelah itu selesai, gitu. Kemudian kita melakukan penyerapan yang disebut asimilisasi bawah sadar, yaitu mendata apa yang dia rasakan. Jadi ini ada 2 cara memodel perilaku luarnya dan model perilaku dalamnya. Ini kita lagi bicara perilaku dalamnya. Jadi menyerap apa yang ada di dalam pikirannya. Bagaimana seperti tadi penembak. Ketika Anda mulai bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasakan. Ingat, merasakan itu hasil berpikir ya. Jadi tempatnya sama. Dan bagaimana berpikir dan merasakan, memodel, kita serap, kita buat namanya SOP. Clear? Dapat. Langkah berikutnya adalah menerapkan. Jadi bawa itu ke diri kita. Dapetin nggak perasaan yang sama? Sudah dapat, jadi kita perlu latihan tuh. Sudah dapat latihan agar kita mendapatkan perasaan yang sama. Ketika kalau Anda memodel misalnya seorang sales hebat, maka kita latih perasaan-perasaan itu dalam diri kita, lagi prospektif, lagi apa kita latih. Oke, setelah selesai, mulai Anda meniru fisiknya. Langkahnya seperti apa fisiknya, dia begini seperti apa gitu. Nah, gitu. Kemudian dipadukan dengan tadi penyerapan, konsep penyerapan yang sudah kita latih. Kita padu, makanya disebut dengan dancing. Kalau John Gardner menyebutnya, ini dancing with the mind. Jadi berdansa dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan langkah berikutnya adalah membuat pola. Jadi apa yang kita dapat clear. Kita dapetin polanya, pola bawah sadar maupun pola pikiran sadar, pola dalam internal maupun dalam. Kemudian kita ajak orang untuk terapin pola kita, dapat nggak output yang sama. Inilah 5 step modeling genius. Jadi memodel di dalam, memodel keluar. Pertanyaannya, bagaimana kalau langkah ini dimodel untuk orang seperti Abdurrahman Auf yang saat ini sudah tidak ada, jadi nggak bisa ditanyain langkahnya gitu. Bagaimana caranya? Kita dari 5P kita akan menuju 7P. 7P. Pertama sama tadi fondasi, kita kenali siapa itu Abdurrahman Auf dari sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Kemudian kita telusuri. Kita mulai nyicil peta pikiran apa yang ada di dalam Abdurrahman Auf. Misalnya dia pernah mengatakan, sungguh lihat diriku seandainya aku mengangkat batu, saya ketemukan di bawahnya emas dan batu. Emas dan perak sebenarnya itu salah. Ketemukan di bawahnya emas dan perak. Maksudnya adalah di dalam dia penuh keyakinan bahwa apapun yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kita tinggal menelusuri bagaimana seorang bisa menghasilkan output. Ingat ya, ini adalah behavior sebagaimana sudah dijelaskan ke gambar tadi. Inilah behavior, inilah output dari sebuah proses berpikir. Langkah ketiga, kita menelusuri proses ke belakang. Untuk bisa mendapatkan pola pikir seperti ini, keputusan berpikir ini, kita harus mulai dari mana? Bagaimana proses berpikirnya? Apa inputnya agar kita mendapatkan proses berpikir ini? Mungkin inputnya adalah Abdurrahman Auf misalnya yakin dia Allah berada di dalam dirinya. Allah sangat dekat. Saya inputnya gitu. Dengan Allah sangat dekat di dalam dirinya, maka dia yakin bahwa setiap every step you move, gitu, setiap langkah, setiap napas, setiap itu Allah hadir di situ. Dan dia yakin dan Allah dihadir karena Allah mengatakan mintalah padaku, aku kabulkan gitu. Maka Abdullah yakin bahwa karena ada Allah berada di sampingnya, maka ketika dia minta sesuatu, insya Allah akan diijabah. Maka dia yakin setiap langkah, insya Allah akan ketemu kebahagiaan, ketemu rezeki di sana gitu. Maka kemudian kita lakukan proses penyerapan data itu, kita buat gitu, kita buat SOP-nya, kemudian kita latih di langkah 5. Itu pernah latih terus, latih punya feeling itu.
Langkah ke-6, setelah kita mendapatkan tadi SOP-nya, kemudian bagaimana kita menyerapnya, kemudian melatihnya, sekarang langkah ke-6, kira-kira orang seperti itu. Nah, bila Anda bisa lihat sejarah Abdul bin Auf itu, seperti apa, kalaupun dapat, kalau nggak dapat, kira-kira orang seperti itu bagaimana dia menatap dunia, fisiknya gimana? Nah, kita memprediksi gitu. Fisiknya gimana dia berjalan. Apa yang terjadi bila dia menemukan sesuatu peluang bisnis. Apakah dia mundur, apakah dia maju. Apa yang terjadi ketika dia menemukan tantangan. Bagaimana dia melakukan gerakan ketika ada tantangan. Apakah dia termasuk orang yang menyongsongnya, atau dia mundur ke belakang, bahunya ke belakang, ke belakang, tidak mau menghadapinya. Nah, prediksi. Ulang demi ulang sampai kita menemukan yang tepat. Itulah makanya di sini kita diminta untuk mencari mitra belajar, karena dalam proses ini kita butuh orang, masukan orang. Setelah dapat dan kita mendapatkan outputnya, kita baru membuat polanya dan ngajak mitra belajar kita menerapkan pola tersebut. Dan kita akan lakukan step by step. Kita akan lakukan berdasarkan data. Kita akan melakukan berdasarkan data kata-kata yang kita ucapkan, pola pikir Abdul bin Auf yang ada di buku manapun, di sejarah manapun, bila ada tulisannya kita model. Karena kita paham, apapun yang tertulis di dalam itu biasanya dimulai dari sebuah proses. Karena itu sebuah output. Misalnya kita katakan gini, tunjukkan aku pasar. Abdul ketika di Madinah kan gitu, dikasih uang nggak mau, kasih harta menolak, tapi dia minta tunjukkan pasar. Orang seperti apa yang yakin bahwa dia bakal berhasil bisnis seperti itu? Orang seperti apa? Kita mundur ke belakang, kita buat tadi peta pemikiran dan sebagainya sampai kita menemukan polanya. Di situ kemudian kita model. Dan inilah yang akan kita lakukan di TLA. Kita saling berdiskusi, saling sharing, saling memberikan ide gitu. Sampai kita ketemukan pola-pola dan menjadi model. Itulah kontribusi kita pada perbuatan umat. Kontribusi kita untuk mencetak manusia-manusia excellent di muka bumi ini. Bapak Ibu, insya Allah ini pola yang menarik Bapak Ibu. Ini pola yang membuat kita bisa bergerak, membuat perubahan secara bersama. Apa yang terjadi bila banyak orang, ada 1 juta orang di dalam umat ini yang menjadi pola pikir seperti Abdul bin Auf, tidakkah negeri ini akan berubah menjadi lebih baik? Pebisnis akan menjadi banyak pebisnis bagus. Dan Abdul bin Auf perlu diingat Bapak Ibu, beliau tidak berbisnis untuk cari untung, tapi beliau berbisnis untuk mendapatkan uang lebih banyak agar berderma lebih banyak, agar berdonasi lebih banyak. Semangat itulah yang mau kita bawa. Ini yang membedakan dakwah kami dengan mungkin para ustadz yang sudah ada. Para ustadz yang ada akan bagus karena mereka memberikan ceramah, memberikan materi untuk memberikan wawasan. Nah, sekarang kita berubah dari wawasan itu menjadi perilaku kita. Jadi satu bicara wawasan, kita akan melengkapi dakwah para ustadz dari wawasan ke perilaku. Itulah yang mau kita kerjakan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Bersama-sama kita membuat perubahan. Dan insya Allah kemakmuran umat akan kita capai. Bapak Ibu. Sekarang saya ngajak Bapak Ibu terlibat. Join our movement Pak. Ikut gerakan kita. Bapak bisa WA kita di sini. Katakan mau ikut TLA. Gitu. Nanti Bapak akan dimasukkan ke grup dan kita akan sama-sama belajar. Dan kadang-kadang kita sering kopdar dan sebagainya. Tempat kami di Jakarta, Bapak Ibu di Jakarta dan Bekasi ya gitu. Dan kita akan kalau setelah PSBB ini kita akan banyak kopdar, diskusi berlatih sampai kita diskusi berlatih dan menyebarkan, diskusi berlatih menyebarkan sampai kita menuju pola yang tepat dan mendapatkan ide bagaimana dari fokus seperti Abdurrahman bin Auf sehingga kita akan mendapatkan para dermawan yang kehidupannya sekaya Abdurrahman bin Auf, yang dermawannya sebesar Abdurrahman bin Auf, sehingga membuat kemakmuran untuk kita semua. Baik Bapak Ibu,
Terima kasih atas perhatiannya dan berharap Bapak Ibu bisa terlibat di dalam gerakan ini dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi konkret bagi perubahan umat ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.